kita memulai Dhammadesana. Oke, sebelum kita memulai Dhammadesana, ya, marilah kita menghormati Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama-sama ya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Oke ya, di hari Waisak ini, di mana hari kita mengingat Buddha, mengingat kualitas-kualitas Buddha, yang tadi sebelumnya Bante Kemawiro juga sudah menyampaikan bahwa ini merupakan hari di mana kita mengingat kelahiran Pangeran Siddhartha Gautama, di mana juga ini merupakan hari Bodhisatta kita mencapai penerangan sempurna di bawah pohon Bodhi, dan juga merupakan hari Buddha mencapai Mahaparinibbana. Ini merupakan hari yang penuh berkah ya. Jadi di zaman Buddha, ketika Bodhisatta lahir, banyak sekali fenomena-fenomena ajaib. Mungkin kalau sekarang kita nggak bisa merasakannya karena zamannya sudah lewat. Oke, topik yang mau Bante sampaikan hari ini adalah, ada yang ingat apa? World Peace, perdamaian dunia. Nah, kenapa Bante ingin menyampaikan ini? Nah, karena sekarang ini merupakan era informasi ya. Jadi apapun, berita apapun, nah setiap orang mudah untuk mengaksesnya. Ya, seperti yang sekarang kita ketahui, di mana banyak sekali konflik-konflik antara individu dengan individu. Nah, jadi satu orang berantem dengan orang yang lainnya. Kemudian ada sekelompok orang berantem sama sekelompok orang lainnya. Satu suku berantem dengan suku yang lainnya. Ya mungkin sekelompok agama tertentu dengan agama yang lainnya juga ikut bertengkar. Bahkan nggak hanya sebatas kelompok aja. Negara dengan negara pun juga sama. Satu sama lain berperang. Bahkan sekelompok negara dengan sekelompok negara yang lainnya itu juga berperang. Di zaman Buddha, satu kali Saka, Dewa Saka, Raja para Dewa, itu mengunjungi Buddha. Nah, cerita ini tercatat di dalam Sakapanha Sutta, di mana di sana Saka menanyakan kepada Buddha. Bahasa Palinya, Kim Sayojana Nuko Marisa, Dewa Manusa Asura Naga Gandhaba, Yecanye Santi Putukaya, Te Awera Adanda Asapata Abhyapaja Wiharemu Awerinoti, Hicat Nesang Hoti, Atacapana Sawera, Sadanda Sapata Sabhyabaja Wiharanti Sawerinoti. Artinya apa? Yang mulia, apa yang mendasari, apa yang membelenggu para dewa, manusia, naga, asura, kemudian juga ada Gandhaba, musisi surgawi. Apapun mereka ingin hidup dalam kedamaian. Mereka hidup ingin tanpa kebencian. Mereka hidup tanpa ingin menyakiti, tanpa permusuhan, tanpa permasalahan.
Tetapi nyatanya mereka juga tetap hidup dalam penuh permusuhan, penuh konflik, penuh perkelahian, penuh kebencian. Nah, apa dasarnya? Nah, jadi jangan juga berpikir ternyata di alam dewa, para dewa ini juga berperang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi nggak ada satu tempat yang benar-benar bisa damai. Nah, di sini Saka juga bilang bahwa ternyata kalau kita mendengar pernyataan Saka atau Raja para Dewa, di alam dewa pun juga penuh peperangan, penuh ketidaktenangan. Nah, makanya Saka menanyakan hal seperti ini. Apa yang mendasari, apa yang membelenggu para makhluk, entah itu dewa, manusia, naga, asura, gandaba, walaupun mereka ingin hidup tanpa menyakiti, tanpa membenci satu sama lain, tapi nyatanya mereka tetap hidup dengan kebencian dan juga dengan permusuhan. Nah, jadi Buddha menjawab itu adalah Isa Macarya, Samyojana. Nah, maksudnya apa Isa? Nah, di dalam karakteristik dari Isa, di dalam bahasa Palinya adalah para sampatinang usuyana lakana. Nah, jadi iri terhadap kesuksesan orang lain. Ini adalah karakteristik dari Isa. Iri hati. Nggak suka melihat kesuksesan orang lain. Nah, ini juga merupakan penyebab atau yang mendasari setiap orang itu memiliki konflik, memiliki permusuhan satu dengan yang lain. Yang kedua, macaria. Ladanangwa, labitatanangwa, atano sampatinang, niguhana lakana. Menyembunyikan kesuksesan sendiri yang telah didapat atau akan didapat. Nah, jadi macaria ini artinya rasa tidak ingin berbagi atau kikir atau pelit. Nah, ini juga yang mendasari satu individu atau sekelompok individu dengan sekelompok yang lainnya, negara dengan negara yang lainnya, bahkan sekelompok negara dengan sekelompok negara lainnya berperang. Nah, jadi Buddha menjawab dua hal ini yang mendasari setiap orang itu bisa memiliki konflik atau permusuhan dengan yang lain. Nah, di sini kita hidup dalam bermasyarakat. Nah, kita juga perlu menyadari apakah kita masih memiliki Isa dan Macarya ini. Iri hati dan juga tidak ingin berbagi. Ada yang nggak punya? Ada yang sudah dihilangkan atau dihancurkan rasa iri hati dan tidak ingin berbagi ini, Isa Macarya. Ya, setiap orang punya ya. Selama kita masih putujana, selama kita belum mencapai kesucian, bahkan sebelum kita mencapai tingkat kesucian anagami, nah kita masih hidup dalam Isa dan Macarya. Walaupun mungkin pada saat ini kita nggak memilikinya, nah ketika kita memiliki kondisinya itu seperti apa? Ketika kita melihat adanya orang lain, ketika kita ingat akan harta kita sendiri, nah iri hati dan rasa tidak ingin berbagi ini akan muncul kembali. Nah ini pun juga yang mendasari kenapa di seluruh dunia tidak ada kedamaian. Nah sebenarnya topik dari perdamaian dunia, Bante juga mencupliknya dari Guru Bante, Pauk Sayadaw-ji. Nah, di mana tahun 2000 Sayadaw-ji diberikan satu surat undangan untuk berceramah di PBB.
Nah, pada saat itu Sedo diundang dalam pertemuan The Millennium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders tahun 2000. Nah, pada saat itu Sekjen PBB-nya masih Kofi Annan. Nah, di sana Sedo diundang untuk memberikan satu topik mengenai perdamaian dunia. Nah, kemudian Sedo juga mengirim satu topik yang berjudul Toward Eternal Peace, yang artinya menuju perdamaian abadi. Nah, tapi di sini Bante nggak mengambil persis, tapi Bante akan merangkum garis besar dari apa yang Sedo berikan di dalam topik tersebut. Nah, pada saat itu karena Sedo sedang sakit, nah akhirnya Sedo batal untuk pergi ke PBB untuk ceramah topik ini, dan juga topik ini tidak pernah disampaikan. Nah, jadi ketika kita ingin mewujudkan yang namanya perdamaian dunia, nah kita perlu memulainya dari mana? Dari diri kita sendiri. Nah, semua itu bersumber dari egois atau tidak suka atau tidak mencintai orang lain. Nah, karena kita egois dan kita juga tidak suka dengan orang lain, nah makanya perdamaian abadi tidak pernah tercapai. Nah, bagaimana cara Buddha mengajarkan kita untuk menuju perdamaian yang abadi? Nah, di sini Buddha dari sejak Buddha memiliki aspirasi atau sejak Patapasumeda memiliki aspirasi untuk menolong banyak makhluk. Sejak kapan? 4 Asankhya dan 100.000 kapa. Sudah dalam waktu yang sangat lama sekali, dimulai dari Patapasumeda, memiliki aspirasi untuk mencapai kebudaan, untuk menjadi Buddha Sakyamuni Gotama. Mengumpulkan parami, mengumpulkan kesempurnaan. Setiap kehidupan, dia akan mengumpulkan dana, sila, bawana, nekama, dan sebagainya. Aspirasinya apa? Aspirasinya ingin menolong semua makhluk. Nah, ketika kondisinya terpenuhi, akhirnya di 2566 tahun yang lalu, Pangeran Siddhartha dilahirkan, kemudian mencapai kebudaan, memiliki kondisi untuk menolong banyak makhluk. Tapi apakah semua makhluk juga bisa mendapatkan kedamaian abadi? Enggak. Buktinya apa? Buktinya kita masih ada di sini. Buktinya kita belum mencapai arahat. Nah, artinya kita semua di sini juga masih melanjutkan atau berada di dalam lingkaran samsara. Untuk memulai kita mendapatkan kedamaian abadi ini, nah Buddha mengajarkan itu adalah Majjhima Patipada, jalan tengah. Nah, apa itu jalan tengah? Nah, kalau kita bilang 3 latihan, yaitu sila, kita menjaga moralitas kita, kemudian konsentrasi atau samatha atau berlatih meditasi ketenangan, dan juga vipassana, kebijaksanaan. Melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Melihat dengan kacamata kebenaran yang sejati atau paramata dhamma. Nah, latihan yang pertama, kalau semua orang menjaga moralitasnya,
berkomitmen seperti yang tadi kalian ucapkan. Panatipata Weramani, Sikapadang, Samadhiapi. Artinya apa? Hah? Oh, pinter. Nah, jadi kita bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Nah, kalau setiap orang melakukan ini, seluruh warga dunia menjalani sila ini, mungkin nggak ada peperangan, mungkin nggak ada pembunuhan, penjara mungkin kosong. Itu merupakan kondisi yang sangat ideal. Tapi apakah mungkin bisa tercapai? Nah, jadi hanya dengan kita menjaga sila, mungkin perdamaian dunia ini juga bisa tercapai. Tapi nyatanya nggak bisa. Nah, di sini kita juga perlu memulai dari diri kita sendiri. Menjaga moralitas untuk mengembangkan jalan tengah. Majjhima Patipada, jalan dari Sang Buddha. Setelah menjaga sila, itu hanya merupakan kita sedang mengendalikan perbuatan kita dan juga ucapan kita secara temporary, secara sementara. Kalau kondisinya mungkin muncul dalam arti mungkin pada saat itu batin kita sedang lalai, apa yang akan terjadi? Silanya dilanggar lagi. Nah, kalau hal itu terjadi, itu kenapa? Karena kita masih belum memiliki kesadaran yang baik. Kemudian, untuk kita menjaga batin kita agar tetap bisa mengendalikan batin, nah kita perlu mengembangkan latihan yang berikutnya, yaitu apa? Konsentrasi. Nah, bagaimana kita melatih konsentrasi kita? Nah, tadi seperti yang kita lakukan pada saat menjelang detik-detik Waisak. Nah, pada saat itu, apa yang diinstruksikan oleh Bante Kemamiro? Masih ingat? Masih. Yaitu apa? Memancarkan cinta kasih kepada diri sendiri. Nah, ini juga merupakan praktek dari konsentrasi. Gak hanya kita memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri, tapi kita juga perlu memancarkan cinta kasih kepada orang yang kita sayangi, kepada orang yang netral, dan juga orang yang kita benci. Nah, kalau kita bisa memancarkan cinta kasih kepada semua jenis individu ini, nah pada saat itu kita juga bisa menembus batas untuk memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, ini juga merupakan satu praktek dari konsentrasi. Satu praktek dari samadhi. Di mana kalau kita melakukan samadhi ini, pada saat kita bermeditasi metta bhavana, meditasi cinta kasih, pikiran yang jahat, pikiran yang iri hati, pikiran yang tidak ingin berbagi, itu nggak muncul. Nah, tapi sifatnya ini pun juga hanya sementara. Setelah selesai meditasi, ngelihat orang yang mungkin kesuksesannya lebih dari kita, rasa iri hati muncul. Ketika kita memikirkan harta kita, rasa tidak ingin berbagi muncul. Macarya muncul. Nah, jadi praktek seperti ini juga hanya sementara. Ketika kita bisa melatihnya, nah pada saat itu kekotoran batin nggak muncul. Kita hanya menekan kekotoran batin ini. Nah, tapi ketika kita nggak sedang bermeditasi,
Nah, kekotoran batin ini akan muncul kembali. Jadi sifatnya sementara. Nah, maka dari itu kita juga perlu mengambil latihan yang lebih lanjut lagi. Yang namanya meditasi vipassana. Nah, apa itu vipassana? Nah, latihan meditasi vipassana adalah kita melihat yang namanya kebenarannya sejati, paramata dhamma. Melihat dari berbagai sudut, vipassana. Melihat dengan menganalisa dari banyak sudut pandang. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti kalau kalian melihat ke depan, oh ini Bante Utara, oh ini Sangga. Nah, siapa Bante Utara? Kalau Bante Utara mungkin dipisahkan, oh ini rambutnya, ini kulitnya, ini matanya, ini hidungnya, ini telinganya. Yang mana yang Bante Utara? Bisa kalian bayangkan? Kalau Bante Utara dipisah-pisah, ini rambutnya, ini kulitnya, ini matanya, ini telinganya, dan sebagainya. Ini anggota tubuhnya. Yang mana yang Bante Utara? Bisa kalian tunjukkan? Nggak bisa. Ya, kita hanya berada di dalam konsep atau panyati. Yang kalian lihat ini Bante Utara ini merupakan kebenaran umum. Tapi yang sejatinya seperti apa? Dhamma yang sejati itu seperti apa? Paramata Dhamma itu seperti apa? Nah, yang namanya materi, mau itu benda hidup atau benda mati, itu tersusun dari partikel-partikel kecil. Yang 2500 tahun yang lalu, Buddha juga sudah mengajarkannya dengan istilah apa? Rupa kalapa. Atau mungkin yang baru-baru ini, bagi dunia sains juga mereka mengenal yang namanya partikel atom, partikel subatom, proton, neutron, dan sebagainya. Dan itu ada di dalam diri kita. Nah, partikel ini juga bukan merupakan paramata dhamma, bukan kebenaran yang sejati. Yang sejatinya apa? Nah, partikel ini tersusun dari materi-materi yang disebut elemen tanah, elemen air, elemen api, elemen angin, ada warna, ada bau, ada rasa, ada nutrisi. Nah, kadang ada rupa atau materi yang terlahir oleh kama, ada rupa atau materi yang terlahir oleh cita, kesadaran, ada yang terlahir oleh utu, temperatur, dan juga oja, dari nutrisi. Nah, kita semua tersusun dari hal-hal yang seperti ini. Nah, apakah kalian sudah pernah melihatnya? Hal seperti ini nggak bisa dilihat di laboratorium. Hal seperti ini hanya bisa kita lihat dari meditasi. Makanya Buddha bilang di dalam satu sutta, samahito bikue biku yatabutang pajanati. Para biku, samahito, orang yang punya konsentrasi. Dia bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, jadi dengan konsentrasi kita, dengan cahaya kebijaksanaan kita, nah kita bisa melihat paramata dhamma, esensi dari kehidupan ini. Gak hanya kita melihat yang namanya rupa, materi. Kita juga perlu melihat batin, bagaimana cara batin bekerja. Kenapa saya bisa marah? Seperti apa proses mentalnya? Nah, itu juga merupakan paramata dhamma. Kalau kita bisa melihat apa yang namanya kesadaran, apa yang namanya faktor-faktor mental, seperti tadi kalau kita mengenal yang namanya isa, macaria, nah ini juga merupakan faktor-faktor mental. Iri hati, kikir atau pelit, ini juga sama, faktor mental. Nah, ketika kita bisa mengetahui yang namanya materi dan batin ini, nah ini yang disebut sebagai kita melihat
kebenaran mulia akan penderitaan. Dukkha sacca. Dari 4 kebenaran mulia, nah 1 sudah kita lihat, yaitu yang disebut nama dan rupa. Setelah itu kita juga perlu menganalisa yang namanya penyebab-penyebabnya. Kenapa materi muncul? Kenapa kesadaran muncul? Nah, ini kita berusaha untuk melihat samudaya sacca, kebenaran mulia akan asam mula dukkha. Nah, apakah ini vipassana? Belum. Ini belum memulai meditasi vipassana. Ketika kita sudah bisa mencatat di dalam batin atau merenungkan di dalam batin objek-objek tersebut yang tadi Bante sudah uraikan sebagai anicca, dukkha, anatta. Tidak kekal, penderitaan, dan juga tanpa aku, tanpa diri. Nah, kalau kita bisa mencatatnya sebagai anicca, dukkha, anatta, objek-objek tersebut, pada saat itu baru seseorang bermeditasi vipassana. Nah, mungkin ketika kondisi kita matang, dengan terus berlatih meditasi vipassana, nah di akhir vipassana mungkin orang tersebut akan merealisasi elemen nibbana atau nibbana dhatu dengan pengetahuan maggapalanya. Nah, pada saat itu seseorang juga sedang melihat kebenaran mulia akan padamnya penderitaan. Nah, ketika magga sacca ini muncul, melihat elemen nibbana sebagai objeknya, nah pada saat itu jalan mulia berunsur 8 juga ikut menyertai kemunculan dari kesadaran maggapala tersebut. Nah, itu yang kita sebut magga sacca, kebenaran mulia yang keempat. Kebenaran mulia akan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, kalau setiap orang bisa berlatih sila, berlatih konsentrasi, berlatih vipassana. Dan pada saat itu dia juga bisa merealisasi nibbana. Nah, pada saat itu orang tersebut kita bilang menjadi sotapanna. Seorang sotapanna, dia sudah merupakan secara alamiahnya pemegang 5 sila. 5 silanya nggak mungkin bolong lagi. Nah, pada saat itu perdamaian dunia yang nyata itu akan tercapai. Kalau setiap orang bisa merealisasi hal tersebut. Tapi akar masalah dari konflik itu masih belum selesai. Nah, jadi seorang meditator tersebut, dia harus terus berlatih vipassana ketika nanti akan muncul pengetahuan maggapala dari sakadagami dan kemudian anagami muncul. Nah, ketika dia menjadi seorang anagami, baru pada saat itu Isa Macarya nggak akan muncul lagi di dalam batin. Sudah dicabut oleh pengetahuan maggapala dari anagami. Nah, ini merupakan praktek yang nyata, yang bisa membuat kedamaian dunia ini terrealisasi. Nah, ketika seorang tersebut bisa melanjutkan sampai mencapai tingkat kesucian arahat, nah pada saat itu kedamaian yang abadi ini benar-benar bisa tercapai. Latihan dari sila samadhipanya ini bukan omong kosong, bukan juga hanya angan-angan belaka. Kita sebagai umat Buddha, kita sebagai pengikut Buddha Gotama, bukan hanya Buddha KTP, bukan hanya setiap minggu ke wihara, pulang, udah selesai begitu. Nah, jadi sebagai pengikut Buddha, nah kita perlu yang namanya menjaga moralitas kita, mendapatkan pengetahuan Dhamma untuk dipraktekkan, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Nah, dengan cara seperti itu, perdamaian dunia bisa
terrealisasi. Nah, di sini harapan Bante, harapan mungkin kita semua. Nah, semoga di hari Waisak ini yang merupakan hari untuk mengingat kualitas-kualitas Buddha. Nah, kita juga perlu mempraktekkan yang namanya sila samadipanya, sehingga kedamaian dunia ini dapat tercapai. Nah, semoga di hari yang penuh berkah dan kegembiraan ini, nah kita semua dapat menjalankan sila samadipanya dengan baik, di mana di masa yang akan datang, ketika kondisi karma kita matang, satu saat juga kita akan merealisasi nibbana. Sadu, sadu, sadu.